Halo teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu ini kemarin itu sebenarnya berawal dari project nyoba-nyoba ya, lagi belajar OpenAI, integrasi dengan Laravel gitu. Jadi mungkin teman-teman harusnya udah nggak asing lagi dengan OpenAI ya. Salah satu produknya yang sangat trending sekarang gitu ya, selama setengah tahun terakhir yaitu ChatGPT gitu. Nah, kabar baiknya adalah kita sebagai seorang developer, kita bisa memanfaatkan teknologi yang sudah dikembangkan oleh perusahaan OpenAI ini ke dalam web atau aplikasi yang bakal kita buat gitu. Di sini kasusnya adalah di Laravel gitu. Ini nggak harus dibuat di Laravel, di bahasa lain juga bisa. Cuman kita study case-nya pakai Laravel dulu gitu. Nah, hari ini aku mau menjelaskan teman-teman salah satu aplikasi namanya chatbot. Ini demonya. Jadi kita bisa copy paste link, lalu nanti bakal di indexing pakai OpenAI embedding, terus datanya disimpan di Postgres, terus kita bisa chatting dengan konten tersebut gitu. Jadi kita bisa ngebuat link dari sebuah website menjadi sebuah chatbot gitu. Jadi teman-teman tuh nanti dengan tools ini itu bisa lebih efektif dalam membaca sebuah artikel misalnya. Nah, ini bisa diterapkan nggak hanya untuk study case yang ini ya, teman-teman bisa gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi kita mulai dengan chatbot dulu. Ya, lanjut. Nah, goals dari video kali ini kita bakal mempelajari 5 hal sih ya. Memahami konsep embedding gitu. Embedding itu apa? Kemudian ada nanti cosine similarity search gitu. Jadi memanfaatkan data teks yang udah kita embed menjadi vektor, terus gimana kita mengaksesnya gitu. Kemudian kita belajar prompt, gimana kita tuh bisa nambahin pengetahuan gitu, karena ChatGPT sendiri kan dia terbatas sampai 21 Desember 2020 data yang dia ketahui gitu. Misalnya kalau ditanya siapa pemenang Piala Dunia 2022, dia nggak bakal tahu gitu. Tapi kita bisa tambahin knowledge itu lewat embedding gitu. Nah, kita juga nanti belajar vector database menggunakan Postgres. Terus ada juga server send event untuk nge-streaming respon yang biar dia bisa ada teks berjalan tadi gitu ya. Nah, untuk itu aplikasi ini kita definisikan dulu arsitektur yang bakal kita gunakan. Ya, ada dua proses sebenarnya. Proses indexing dengan vector embedding, kemudian query data dengan pencarian cosine similarity search gitu. Nah, ini aku gambar sedikit. Jadi nanti proses embeddingnya itu user kan bakal nge-submit link, terus backend kita bakal melakukan proses yang pertama itu nge-crawl gitu ya. Dia bakal ngambil HTML teksnya, di-convert ke markdown, terus kita split menjadi 200 word chunks. Jadi dari data itu kita split jadi 200 kata, ya sekitar 1-2 paragraf gitu. Kemudian di convert ke vektor, habis itu kita simpen di PG Vector ya, Postgre dengan plugin PG Vector. Nah, untuk proses yang kedua, query dan dokumen question and answer gitu. Dia nanti user bakal melakukan pertanyaan, di backend kita bakal nge-convert pertanyaan itu menjadi vektor data. Terus kita query cosine similarity search ke database kita PostgreSQL dengan PG Vector. Terus ya setelah itu nanti data conversation-nya kita simpan di database juga. Dari data yang udah di query dengan cosine similarity search ini bakal kita gunakan untuk nge-extend knowledge-nya dari ChatGPT. Karena nanti untuk nge-summarize dari konten yang ada itu kita serahkan ke ChatGPT itu. Nah, di sini ada salah satu konsep yang penting ya, yaitu algoritma cosine similarity search gitu. Jadi di sini aku
selipkan link ke Wikipedia-nya, nanti teman-teman bisa baca penjelasan algoritmanya lebih lengkap. Tapi di sini kita akan kasih contoh kodenya, gimana sih pencarian cosine similarity search ini berfungsi gitu. Nah, sebelum itu kita belajar tentang embedding ya. Jadi embedding itu OpenAI itu punya API untuk nge-convert words atau teks dokumen menjadi vektor data gitu. Dimensinya sekitar 300 dimensi gitu. Jadi sebagai contoh itu nanti misalnya kita ngirim data Laravel gitu, dia bakal di convert menjadi teks vektor kayak gini. Kemudian PHP juga bakal di convert jadi teks vektor seperti ini. Nah, pertanyaan, apa ini sebenarnya gunanya kita ngerubah data teks menjadi vektor? Nah, ini yang sebenarnya kalau komputer itu kan dia nggak mengerti bahasa ya, yang dia tahu hanyalah angka. Nah, modelnya OpenAI gitu ya, artificial intelligence-nya mereka itu mempelajari banyak bahasa ya, kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan banyak lagi. Dari mempelajari banyak bahasa itu, dia itu bisa mengartikan sebuah token atau teks atau kata itu menjadi sebuah angka seperti ini, vektor gitu. Nanti gunanya apa? Nah, Laravel dan PHP ini kan di-encode ke teks ini ya. Nanti tuh kita bisa mengetahui seberapa mirip sih ini Laravel dengan PHP. Jadi karena banyak teks yang Laravel itu identik dengan PHP, makanya nanti ketika bertanya tentang tolong tulis kode untuk ngerubah array dari array ke string di Laravel. Nah, nanti AI-nya dia bakal nulisnya pakai bahasa PHP gitu. Sedangkan kita mention-nya kan Laravel gitu. Jadi dia bisa mengetahui ternyata sebenarnya Laravel ini tuh mirip dengan PHP. Ketika orang minta tulis kode di Laravel, maksudnya dia adalah tulis kode di PHP yang menggunakan framework Laravel gitu. Dari situ kan nanti AI-nya bisa menggunakan helper-helper dari kelas-kelas yang dibuat di framework Laravel kayak gitu. Nah, itulah manfaatnya kita ngerubah teks menjadi vektor seperti ini ya. Vektor itu ya array of numbers, just like that, easy peasy. Nah, kemudian similarity search, yes. Similarity search itu simpelnya ya, kalau misalnya teman-teman melakukan pencarian ya, contoh pencariannya adalah sepatu hitam ya, yang muncul ya sepatu yang berwarna hitam gitu. Nah, kalau kita simpen data itu di database seperti biasa kan, kayak di sini ada banyak tuh sepatu tuh, ada sepatu cowok, sepatu cewek, sepatu anak-anak gitu kan, sepatu sport anak-anak, kemudian sepatu cewek yang ini ada warna putihnya kan, tapi kan sebenarnya ada hitam, jadi ini masih mirip gitu kan. Ini skornya paling atas, kemudian ini skornya yang lebih ke bawahnya, kemudian ke bawahnya lagi, karena jadi AI-nya bisa tahu sebenarnya orang yang mencari sepatu tuh biasanya adalah cowok gitu, makanya dimunculkan sepatu cowok. Tapi ini data-data yang mirip gitu. Nah, ini gunanya tuh munculkan data yang similar, yang mirip gitu. Nah, jadi cosine similarity algorithm itu sebenarnya gampang ya. Jadi untuk melakukan perhitungannya itu kita memberikan dua vektor A dan B gitu. Jadi misalnya di sini contohnya ada Laravel dan PHP tadi, terus kita calculate dot product, terus dibagi normalization or vektor A dan dikali normalization dari vektor B. Ini tenang aja, ini banyak sekali istilah celah, nanti kita jelaskan sedikit demi sedikit gitu, biar teman-teman paham. Jadi dot product ya, ini contoh. Ini kalau kita lihat ini ada data 01, 02, 03. Jadi dia setelah dikalkulasikan dot produknya 032, normalisasinya 0,3, 0,8. Setelah dikalkulate gitu ya. Ini dikalkulate dibagi 0,3, hasilnya 0,9.
Nah ini agak mirip nih datanya gitu. Jadi jarak antara satu vektor dengan vektor yang lain itu dia distance-nya nih 0,97. Nah ini sebagai contoh lagi nih, yang ini 0, 4, 5 dan 6 nih 01, 05, 06. Yang di sini 97, ini 98. Kalau kita lihat ini kan, wah 01-nya nih sama nih gitu. Ya dia jadi skornya itu lebih tinggi. Jadi ketika skornya lebih tinggi maka dia lebih mirip gitu. Nah, yang identical, ini ada yang identical nih. 01, 02, 03. Dia nilainya adalah 1 gitu. Nah, itu algoritma cosine similarity search gitu. Nah, di dalam situ kan ada dot product, ada normalization gitu. Kita bahas sedikit. Nah, untuk dot product itu sebenarnya ya dia untuk ngekalkulate sebenarnya skor dari vektor A dan vektor B tadi itu berapa sih gitu ya. Jadi scalar value sama kayak itu ya, bebannya gitu. Jadi kayak kalau punya timbangan nih, ada beras satu karung dengan beras satu plastik, itu mereka selisihnya berapa sih. Nah itu sebenarnya dot product itu untuk mengetahui nilai selisih dari dua data yang ada gitu. Di sini ada vektor A dan vektor B. Rumusnya ya udah, produknya itu ditambahkan vektor A. Jadi setiap vektor kan tadi ray of number ya, itu dikalikan ray of number yang vektor A dan vektor B itu berapa gitu. Terus di sini ada Euclidean norm. Aku tuh nggak tahu nih cara menyebutnya tuh yang benar gimana. Cuman itulah kira-kira. Ya dinormalisasi ini dalam satu vektornya ya. Jadi vektor di dalam tadi kan 01, 02, 03 itu dikalikan totalnya berapa gitu. Yaitu kemudian di square root gitu. Nah ini untuk menormalisasinya gitu. Kemudian abis itu ya udah, rumusnya tadi caranya ini ya, kita calculate dot product, kemudian calculate normalisasi vektor A dan vektor B, terus similarity-nya dot product dibagi normalisasi vektor A dan vektor B dibagi, hasilnya itu. Nah gitu ya, mudah-mudahan paham ya, kira-kira sesimpel gitu kan. Nah ini kita bisa nge-calculate data vektor tadi itu sebenarnya manual, bisa dengan PHP, Python, JavaScript dan kawan-kawannya. Cuma kan ini urusan data ya. Ketika urusan data, alangkah baiknya kita serahkan itu ke database aja gitu. Untuk itu ada beberapa pilihan database yang teman-teman bisa pilih gitu ya. Ambil minum ya. Nah di sini ada banyak sebenarnya. Jadi sekarang itu startup yang bikin vektor database itu lagi naik daun lah. Karena ini ada salah satu infrastruktur untuk ngebuat AI itu more usable gitu. Jadi nggak hanya untuk bikin chatbot, bisa dipakai untuk sebagai recommendation engine, kemudian ngeprediksi fraud, spam dan segala macamnya gitu. Berhubung kita di sini pakai Laravel itu kan sudah ada driver untuk Postgres ya. Jadi ORM-nya Laravel itu nge-support Postgres gitu. Nah untuk itu kita ya udah pakai yang native aja di Laravel. Kita pakai plugin namanya PG Vector gitu. Nah untuk install PG Vector itu ya tinggal di clone aja ini. Nanti mau lihat projectnya teman-teman bisa nanti hubungi apa? Buka aja link ini. Ini install untuk di Linux ya. Kalau deploy ke server nanti di caranya, kalau di MacBook tinggal kayak gini. Kalau di Windows saya nggak ada device ya. Gimana cara installnya belum pernah coba. Bisa atau enggaknya juga kurang tahu gitu ya. Setelah install tuh nanti tinggal create extension gitu. Nah sekarang kita ngebahas aplikasi tadi, chatbotnya tadi itu kita bikin database table-nya. Di sini bakal ada 4 data sebenarnya ya. Yang pertama kita kan bakal nge-submit link. Nah
link data link itu tadi bakal disimpan di embed collection ini ya. Nanti kita generate ID, kemudian nama, kan itu site itu ada title-nya, nanti name-nya itu kita isi title. Terus jadi nanti kalau misalnya ada 10 link yang kita submit, dia bakal masuk di embed collection. Nah, embeddings ini tadi, jadi kan kalau satu set itu bisa banyak banget kan, bisa ribuan words gitu, karena itu nggak mungkin kita store dalam satu column. Nah, kita split itu menjadi 200 word, karena nanti itu bakal digunakan untuk dikirim ke API-nya ChatGPT yang bakal sebagai knowledge extension dari ChatGPT. Kita nggak bisa isi banyak-banyak gitu, jadi kita isikan teks-teks yang sangat relevan aja kayak gitu. Makanya nanti satu links itu bisa aja kita split menjadi 10, 11 atau 12 kolom kayak gitu. Makanya di sini kita bikin embedding, terus chat gitu ya, nanti bisa data chat yang nanti ada relationship dengan collection dan message. Nah, message-nya ini ada chat ID, nanti ada pesan yang dari user, pesan dari bot, dan kontennya apa gitu. Ya standar Laravel ya, data di Laravel gitu. Nah, terus ini yang paling penting. Jadi nanti kalau kita udah nge-store datanya ke Postgre, kita bakal melakukan query embedding ya. Jadi kalkulasi embeddingnya itu ini simbol ini adalah simbol cosine similarity search, algoritma yang kita bahas tadi. Jadi disimbolkan dengan ini, terus vektornya nanti bakal kita JSON encode sebagai select gitu ya. Nah, ini cara melakukan select di PG vector gitu. Nah, terus di sini ada prompt gitu. Nah, gini. Jadi kita udah melakukan embedding, simpan database. Itu saja tidak cukup untuk memberikan jawaban yang bagus untuk user yang menggunakan chatbot kita. Nah, untuk itu kita bakal bikin ChatGPT knowledge-nya terbatas. Jadi use the following piece of context gitu. Nanti ini bakal di-replace dari teks yang didapatkan gitu. To answer the user question, if you don't know the answer, just say you don't know. You don't try to make up an answer gitu. Jadi kita mau ChatGPT itu menggunakan data ini untuk memberikan jawaban ke user, dan nanti dia pertanyaannya apa gitu. Ini ada prompt gitu ya. Prompt itu ya sebenarnya kayak perintah yang kita berikan ke ChatGPT-nya nanti gitu. Nah, ini source code-nya ada di sini. Nanti teman-teman bisa clone aja atau download. Nah, sekarang kita lihat contoh kodenya gimana gitu ya. Nah, di sini kita mulai dari root-nya. Dia bakal ada endpoint embedding, kemudian chat untuk ngeliat history chat, kemudian ngirim pesan, dan juga ngelihat detail pesan gitu. Kita mulai di embedding. Nah, ini. Nah, di sini nanti bakal ada 3 tahap ya. Ada nge-scraping websitenya, terus nge-split tokennya atau teksnya menjadi 200 kata setiap kolomnya, lalu nge-generate vektor datanya gitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, di sini kita ada clean up HTML ya. Ini tuh ya Gazelle request. Kita bisa ya get HTML content, terus kita clean. Kita bakal hapus data-data yang mungkin nanti tidak relevan, kayak script JavaScript itu nggak perlu kita indeks, kemudian style CSS nggak perlu, SVG nggak perlu, picture nggak perlu, form, footer, dan navigation, dan span ya. Span itu tag yang kita nggak perlu. Kita bersihkan HTML-nya. Jadi di bagian ini teman-teman bisa tinggal sesuaikan dengan kebutuhan datanya yang di scrap seperti apa gitu. Habis itu kita convert ke Markdown. Nah, di sini ada kita pakai library namanya itu HTML converter dari Leak Markdown
HTML to Markdown gitu. Jadi nge-convert HTML ke Markdown jadi biar bersih teksnya. Dan di sini untuk kode ya, ini ada sedikit modifikasi yang mana kita bakal nge-strip tagsnya. Jadi setiap biasanya kan kalau di kode generated kode itu ada div, span atau apa segala macam, itu kita hapus, kita mau teksnya aja itu yang kita simpen gitu. Intinya bersihin HTML-nya udah. Ini di turn ke Markdown, kita dapat Markdown-nya, kita split ya. Splitnya ini simple aja sebenarnya. Kita split by space gitu. Ini enter, ini kita pertama bersihkan. Jika ada enter yang berlebihan, kita hapus, replace jadi satu enter aja, new line gitu ya. Terus kita split by space, berarti kan words gitu ya. Ini kadang-kadang ini sih bisa jadi satu words itu bisa panjang banget ya. Makanya ini tentu teman-teman bisa improve untuk kebutuhan aplikasinya masing-masing. Terus kita split by chunk size, di mana di sini kita nge-splitnya menjadi 256 words ya, kata gitu. Udah, terus disimpan datanya itu, terus get query embedding. Nah, ya ini ngerubah teks menjadi vektor gitu. Terus ya itu proses embeddingnya. Terus proses untuk melakukan query-nya ya user nge-submit gitu kan, nge-submit question ini, terus kita generate embeddingnya. Terus ya udah kita cari data yang relevan di database, terus kita turn into text gitu. Data yang ada tadi itu kita gabungin kan bisa jadi 4 ya. Di sini kan limitnya kita buat 2. Nah, jadi nanti teks yang sudah diterima digabungkan jadi satu sebagai knowledge. Ini berdasarkan pertanyaan user ini adalah data yang relevan. Kemudian kita kirimkan ke chat GPT. Ini GPT 3.5 Turbo gitu. Nanti kalau teman-teman punya akses ke GPT-4 itu lebih bagus lagi hasilnya. Ini jadi kita ngasih prompt ini, terus habis itu di sini ada konteks, terus kita replace aja dengan konteks yang kita dapat dari database. Dan habis itu nanti hasilnya di stream. Habis itu conversation-nya kita save. Logiknya di situ aja. Nah, yang menarik di sini ada sedikit yang perlu dijelaskan juga di JavaScript-nya. Ya, nah di sini kita nggak pakai React.js, Vue atau segala macam, kita pakai vanilla JavaScript aja. Ketika nge-submit link, ya dia bakal sedikit logic UI, nambahin loading komponen kayak gitu-gitu. Terus, nah ini responnya tuh nanti bakal di streaming, progresnya apa kita bakal dapet gitu. Terus ketika submit question, ya ini ya logic yang simple aja. Ini data yang dikirim ini untuk munculin jawaban dari AI-nya. Kita live rendering di sini ya, markdown to HTML. Jadi kita turn teks yang berformat markdown ke HTML gitu. Nah, kalau mau lihat kira-kira gini. Ya misalnya ini apa ya? Kita coba website yang apa kira-kira menarik itu Hacker News misalnya. Hacker News ada apa nih? Ini ya. Nah, ini misalnya kita indeks di sini gitu. Kita submit, dia bakal start crawling. Jadi split menjadi 5 kolom datanya. Terus sekarang kita bisa bertanya di pas ini what is key takeaway of this page? Misalnya kayak gitu. Tanya ini sebenarnya tentang apa sih gitu? This page does not provide clear takeaway as it contains mix of different content such as image, letter, announcement. Coba kita tanya nih, what is layer normalization? Layer normalization is technique used neural network to normalize activities segala macam.
Nah ini kan jadi kadang-kadang nih enaknya ini kan banyak banget nih penjelasannya. Kita mau dapet key point dari penjelasan itu apa sih gitu. Nah ini jadi bisa jadi lebih efektif gitu kan kita ngebaca teksnya gitu. Nah mungkin itu jadi ya I think that's it teman-teman. Mudah-mudahan ini penjelasannya jadi lebih ini ya, lebih jelas. Sama ini sekalian aku tambahin kali ya di sini buat teman-teman reference. Jadi yang mau ngebaca blog postnya di sini aku jelaskan juga cukup panjang ini teman-teman. Kalau mau baca nanti juga source code-nya sudah ada, silahkan di coba-coba. Dan kalau teman-teman mau ada pertanyaan silahkan nanti hubungi di sosial media atau di website saya. Teman-teman silahkan bertanya, nanti bakal saya tambahkan segala link resource-nya di deskripsi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Thank you, bye bye.